Bab 1896. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Raja Chang sangat terkejut dengan kekuatan bertarung Lu Chen yang terungkap, dan tahu bahwa dia ditipu oleh Lu Chen. Namun bukan berarti Raja Chang takut. Dia sangat kuat dalam pertempuran, dan dia juga merasakan beberapa kelemahan Lu Chen. Terlebih lagi, dia tidak ingin mundur dari duel tersebut. Jika tidak maka akan sulit baginya untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mendapatkan pijakan di benua tengah. Lalu menurutmu apa yang adil? Sebelum Lu Chen dapat menjawab, Raja Qi, yang menjadi wasit, adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan kepada Raja Chang. Jika Xiao Wang memiliki pedang raja tingkat atas, yang setara dengan pedang raja tingkat atas milik Lu Chen, maka itu adil. Raja Chang sangat tidak tahu malu, dia bahkan berkata dengan berani kepada Raja Qi. Mendengar ini, Raja Qi mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lu Chen, membiarkan Lu Chen mengambil keputusan. Sebab, yang dimaksud Raja Chang adalah dia hanya akan bertarung jika dia memiliki pedang raja tingkat atas, jika tidak, dia tidak akan bertarung. Bagaimanapun, ini adalah duel pribadi antara Lu Chen dan Raja Chang, tidak peduli jenis pertarungan apa itu, tidak nyaman bagi pihak luar untuk campur tangan. Jika Raja Chang melarikan diri karena menurutnya itu tidak adil, dia tidak bisa menghentikannya. Namun, di sini dia adalah satu-satunya yang memiliki pedang tingkat atas di tangannya, jadi apakah akan meminjamkannya kepada Raja Chang tergantung pada apakah Lu Chen bersedia atau tidak. Pinjamkan padanya. Tanpa diduga, Lu Chen mengangguk kepada Raja Qi tanpa berpikir. Pikirkanlah, oke, senjatamu adalah keuntungan besar. Jika Raja Chang memiliki senjata yang setara dengan milikmu, kamu akan kehilangan keuntungan. Raja Qi mengingatkan, apakah ini tidak adil bagiku? Lu Chen bertanya balik. Dilihat dari sudut lain, dapat dikatakan bahwa, misalnya, wilayah antara kamu dan Raja Chang tidaklah setara. Kata Raja Qi, ada banyak hal di dunia ini. Tidak peduli adil atau tidak. Terkadang terlihat tidak adil, tapi nyatanya sangat adil. Lu Chen memiliki ekspresi penuh arti di wajahnya, dan berkata, kamu dapat meminjamkan pedang kepadanya, selama dia menganggap itu adil, tetapi pertempuran selanjutnya hanya dapat dihentikan jika satu orang jatuh. Ambillah, tapi kamu akan berhenti mengatakan bahwa pertarungan ini tidak adil, jika tidak, Raja Monster Tubuh tidak akan sopan. Raja Qi mengeluarkan pedang raja tertinggi dan melemparkannya ke Raja Chang dengan peringatan. Tentu saja tidak, Chang Wang menerima pedang raja tingkat atas, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dengan pedang raja tertinggi di tangan, Lu Chen hancur. Lu Chen, kita tidak akan mati hari ini, ayo ambil pedangku dulu. Raja Chang tertawa, terbang cepat, mengangkat pedang raja untuk menunjukkan keterampilan bertarungnya, dan menebas Lu Chen. Bunuh langit. Lu Chen telah bersiap sejak lama, mengangkat pisaunya dan melambaikannya, dan pisau panjang itu menembus ruang seperti cahaya kemasan, dan menyapanya. Ledakan, bilah dan ujung pedangnya bergetar bersamaan, dan ledakan dahsyat terjadi, mengguncang empat arah. Pada saat itu, percikan api keluar, cahaya kemasan bersinar, menyilaukan. Kekuatan pisaunya runtuh, kekuatan pedangnya hancur, dan dua kekuatan yang hancur itu berubah menjadi akibat pertempuran yang mengerikan, menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh satu demi satu. Pada saat yang sama, Lu Chen dan Raja Chang menahan kekuatan satu sama lain pada saat yang sama, keduanya menderita luka dalam dengan tingkat yang berbeda-beda, dan dikirim terbang ribuan kaki jauhnya. Datang lagi, Raja Chang menghentikan, Fei Shi, mengangkat pedangnya dan segera kembali, tidak memberi Lu Chen waktu untuk bernapas. Dia bekerja sama dengan Lu Chen untuk melawan gerombolan binatang buas, dan menemukan bahwa Lu Chen memiliki kekurangan, yaitu setiap kali dia menebas, nafasnya akan melemah, dan dia harus istirahat untuk pulih. Dia tahu bahwa ini karena kekuatan Lu Chen yang terbatas, dan dia perlu memulihkan kekuatannya sebelum dia bisa bertarung lagi. Dia memanfaatkan kelemahan Lu Chen, dan jika dia tidak memberi Lu Chen waktu untuk istirahat, maka Lu Chen pasti bukan lawannya. Namun, di tengah bergegas menuju Lu Chen, dia tiba-tiba menemukan bahwa aura lemah Lu Chen meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika dia bergegas mendekat, nafas Lu Chen telah pulih, dan dia mengangkat pisau panjang itu tinggi-tinggi, dan menebasnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, mengangkat pedangnya untuk saling menyapa, dan melakukan konfrontasi senjata lagi.
Ledakan. Setelah suara keras, dua kekuatan kuat hancur, dan keduanya dikirim terbang lagi, dan masing-masing terluka lagi. Bukankah kamu perlu minum pil untuk sembuh? Tapi kamu belum meminum apapun sekarang, bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat? Raja Chang tidak peduli dengan luka dalam dirinya, jadi dia segera mengangkat pedangnya dan kembali, tidak pernah memberi Lu Chen kesempatan untuk bernapas. Jangan tanya, bertanya itu pemulihan otomatis. Lu Chen tersenyum, dan ketika Raja Chang mendekat, dia mengangkat pedangnya lagi dan terus bertarung dengan Raja Chang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit di atas lembah Benlei, terjadi ledakan terus-menerus, yang terus-menerus mengguncang langit. Pertarungan antara Lu Chen dan Raja Chang berlanjut, pedang bentrok, kekuatan runtuh, ruang runtuh, dan kehampaan hancur. Keduanya berada dalam duel hidup dan mati, mereka mencoba yang terbaik, mereka bentrok lagi dan lagi, mereka terluka lagi, dan mereka juga dikirim terbang 10.000 kaki lagi dan lagi. Tubuh fisik Raja Chang kuat, dengan begitu banyak luka kejut, dia masih dengan gila-gilaan melancarkan serangan ke Lu Chen, seolah tidak akan pernah berhenti. Lu Chen cukup menikmati gaya permainan ini. Setelah setiap konfrontasi, luka gegar otaknya akan sembuh seiring dengan pemulihan kekuatan fisiknya, dan kemudian dia akan memberikan kerusakan pada Raja Chang, menyebabkan Raja Chang semakin terluka selangkah demi selangkah. Bajingan, kamu hanyalah seorang suci tato tulang, mengapa tubuh fisikmu begitu kuat? Raja Chang akhirnya tidak tahan lagi, berhenti sejenak, dan berkata dengan marah sambil meminum pil penyembuh. Menurut logika normal, setelah keduanya berkonfrontasi, kekuatan yang mereka miliki tetap sama. Dia bisa menanggungnya, tapi Lu Chen seharusnya tidak sanggup menanggungnya. Dia adalah raja sejati Sanhe yang agung, dan tubuh fisiknya sangat kejam. Jika dia membawanya seperti ini, dia akan terluka oleh serangan balik dari kekuatannya. Lu Chen tidak lebih dari orang suci dengan tato tulang. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia tidak dapat melampaui jangkauan seorang suci. Bagaimana dia bisa membawanya seperti dia? Yang lebih membuatnya kesal adalah Lu Chen pulih dengan cepat setelah membawanya turun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan dia telah mengumpulkan luka dalam, yang menyebabkan kondisinya menurun. Apakah masih layak untuk diperjuangkan seperti ini? Bodoh, kamu belum melihatnya. Kekuatan tempur Lu Chen tidak cocok dengan wilayahnya, dan tubuh fisiknya juga tidak cocok. Kekuatannya sangat kuat, tubuh fisiknya sangat tirani, jadi tentu saja dia bisa menahan kekuatan dan serangan balik seperti kamu. Jika kamu tidak mengubah gaya bermainmu dan terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat kamu akan dikonsumsi oleh Lu Chen. Lu Chen belum menjawab, tetapi Do Wang, yang sedang menonton pertempuran, menjawab dengan aneh bahwa Chang Wang datang. Tubuh fisik itu super tirani. Raja Chang mendengus, dan berkata lagi, kalau begitu aku akan bertaruh dengannya untuk melihat mayat siapa yang akan dibawa sampai akhir. Bagaimana cara bertaruh? Terus memperjuangkan kekuasaan. Lu Chen tersenyum, selama Raja Chang terus bermain seperti ini, dia akan dengan senang hati menemaninya. Di akhir pertarungan, Raja Chang pasti akan kewalahan dan kalah, lalu Raja Chang akan mati. Kamu akan segera mengetahuinya. Raja Chang menarik napas dalam-dalam, dan efek pil penyembuhan mulai berlaku, dan cedera internalnya sedikit membaik, jadi dia mengangkat pedang raja dan bergegas menuju Lu Chen lagi. Hah! Lu Chen hendak mengangkat pedangnya, tetapi menemukan bahwa Raja Chang bergegas maju kali ini dengan sangat aneh, dia bahkan tidak mengangkat pedangnya. Akhirnya pintar, jangan berebut kekuasaan, ubah gaya bermainmu. Mengetahui bahwa Raja Chang mengubah gaya permainannya, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya sebagaimana mestinya. Zantian, tidak ada jurus ekstra, cukup tebas dengan satu pisau, dan tekan lawan dengan kekuatan pisau super dahsyat. Bahkan jika Raja Chang ingin melawannya, dia harus menggunakan Zantian untuk menghadapinya, tidak ada cara lain. Karena hanya dengan cara ini dia bisa mengalahkan raja yang sebenarnya. Raja ini ingin bertemu denganmu. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menghadapinya? Raja Chang bergegas ke depan Lu Chen, tetapi tidak menghunus pedangnya. Tiba-tiba, sosoknya melintas ke sisi lain. Di sisi lain, Raja Chang tidak menyerang dengan pedangnya, dan sosoknya terus menghindar, hanya mengelak di sekitar Lu Chen, seolah-olah dia tidak dapat menemukan waktu terbaik, jadi dia tidak bergerak. Lu Chen mengangkat pisau panjang itu tinggi-tinggi, dan memutarnya dengan kerlipan Raja Chang, selalu menghadap ke arah di mana Raja Chang berada,
dan tidak boleh memunggungi Raja Chang. Benar saja, itu gaya berjalan. Daripada bertarung denganku, aku malah ingin menyerangku dari belakang. Gerakan ini sisa dari permainanku, dan sudah lama ketinggalan zaman. Lu Chen tersenyum. Tidak masalah jika kamu tidak bisa menghabiskan waktu, kamu tidak berani menghunus pisau, dan kamu tidak berani menunjukkan punggungmu. Raja Chang menjawab sambil berkedip, kecepatan raja ini cukup cepat, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan tanpa menunjukkan kekurangan apapun. Mengapa aku harus bertahan? Lu Chen bertanya balik. Kalau begitu cobalah. Raja Chang tertawa dan tidak menganggapnya serius. Jika Lu Chen berani keluar untuk berbicara dengannya, dia pasti akan mati. Pertarungan berjalan cepat adalah keahlian spesialnya di bagian bawah kotak. Kebanyakan orang tidak memiliki kecepatan itu, jadi mereka tidak bisa mengikutinya sama sekali, kalau tidak mereka akan dipenggal olehnya. Dengan gerakan ini, dia telah menggulingkan banyak orang kuat dalam hidupnya. Hanya saja jurus ini tidak sulit, melainkan serangan diam-diam dari belakang. Oleh karena itu, sejak menjadi raja sejati, ia mengandalkan statusnya dan tidak pernah menggunakannya lagi. Hari ini, dia memulai kembali gerakan ini, bersumpah untuk membunuh Lu Chen dengan pedang. Ayo jalan bersama, lihat siapa yang bisa berjalan lebih cepat. Lu Chen juga tertawa, membuka langkah ringan, maju selangkah, dan menghilang dalam sekejap. Sangat cepat, untuk beberapa saat, Chang Wang tidak melihat dengan jelas, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Ini tidak cepat, saya sudah lama tidak mempercepat, dan saya sedikit mengalami kemunduran. Suara dingin terdengar dari sisi kiri, membuat Chang Wang ketakutan hingga hampir berdiri. Namun, reaksi Raja Chang juga cepat, dan dia segera menjauh dari tempatnya berada, agar tidak diserang oleh Lu Chen. Namun, 100 kaki di sebelah kiri tempat Raja Chang awalnya berada, sosok Lu Chen nyaris tidak muncul. Hanya saja Lu Chen muncul agak jauh, dan tidak nyaman untuk menebas orang dengan pisau, sehingga Raja Chang dapat melarikan diri. Sial, saat kamu menahan Raja Binatang Laut itu, kecepatanmu tidak secepat sekarang. Ketika suara Raja Chang datang, sesosok muncul di sebelah Lu Chen, dan hendak menusuk dengan pedang, tetapi menemukan bahwa Lu Chen bereaksi lebih cepat, dan sosok itu berkedip, hanya menyisakan hantu. Kamu bodoh sekali, Raja Binatang Laut meninggalkan Laut Terlarang, dan kecepatan terbangnya sama lambatnya dengan kura-kura yang merayap. Aku tidak perlu bermain dengan mereka terlalu cepat. Saat Lu Chen muncul di samping Raja Chang juga menghilang. Tidak, pertempuran itu sangat berbahaya pada saat itu, dan kamu tidak menunjukkan kecepatanmu yang sebenarnya. Kamu takut Raja akan mengetahui detailmu. Ini benar-benar tidak benar. Raja Binatang Laut itu sangat bodoh sehingga mereka tidak bisa menyakitiku sama sekali. Apakah aku harus berlari begitu cepat bersama mereka? Oke, kalau begitu mari kita lihat hasilnya berdasarkan kecepatan, siapapun yang lambat akan mati. Kalau begitu kamu mati. Sial, meski kecepatanmu cepat, tapi sama bagusnya dengan raja ini. Jika kamu ingin mengejar raja ini, kamu harus berlatih 100.000 tahun lagi. Sebenarnya saya belum berakselerasi hingga batasnya, saya baru melakukan pemanasan sekarang. Apa? Baru saja melakukan pemanasan. Benar, setelah pemanasan, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa cepat batas kecepatan saya. Oke, saya akan menunggu dan melihat bagaimana Anda bisa lebih cepat dari saya. Jauh di atas langit, di medan duel, sosok keduanya berkelebat dan muncul, terkadang mendekat, terkadang menjauh, tak menentu, secepat aliran cahaya. Di bawah ketinggian, orang-orang suci dari semua ras terpesona melihat dua sosok yang berkedip-kedip di atas. Kecepatan Raja Chang sangat cepat, bahkan raja ini tidak dapat melihat jejaknya dengan jelas. Kecepatan Lu Chen juga cepat, dan saya tidak dapat melihat jejaknya dengan jelas. Gaya berjalan cepat seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Tanpa kecepatan yang sangat tinggi, mustahil untuk bermain sama sekali. Lu Chen tidak hanya sebanding dengan Raja Chang dalam hal kekuatan, tetapi juga tidak kalah dengan Raja Chang dalam hal kecepatan. Dengan gaya permainan mereka, dibutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam untuk menentukan pemenangnya. Ini adalah ujian ketahanan mereka. Siapapun yang memiliki energi paling nyata akan mampu bertahan hingga akhir. Semua raja sejati juga membuka mata dan berdiskusi satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa mendiskusikan siapa pemenang terakhir.
Trik kecil. Mengenai kecepatan Lu Chen dan Raja Chang, Do Wang mencibir, dengan kecepatan ini, apakah masih ada gaya berjalan yang berkedip? Gaya merangkak penyu hampir sama. Pada level mereka, ini cukup cepat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan levelmu. Levelmu lebih tinggi dari mereka. Raja Yuan memandang ke arah Raja Dou, dan berkata, jika kamu berada di level yang sama, kamu akan menemukan bahwa mereka sangat cepat. Tarik ke bawah, bahkan pada level yang sama, bawahannya jauh lebih cepat dari mereka. Do Wang menggelengkan kepalanya dengan jijik, meremehkan Lu Chen dan Chang Wang. Dia adalah bakat seni bela diri kelas 1, dan juga Kaisar Miao yang sangat berbakat, nomor 2 setelah keberadaan Raja Yuan, bagaimana dia bisa menaruh perhatian pada Lu Chen dan Raja Chang. Sepertinya itulah alasannya. Raja Yuan mengangguk, setuju dengan Raja Dou. Bagaimanapun, Do Wang adalah tangan kanannya, jadi dia tentu berharap bawahannya menjadi lebih kuat. Namun, dia bahkan lebih meremehkan kecepatan Lu Chen dan Raja Chang. Karena levelnya lebih tinggi dan kecepatannya lebih cepat, kecuali pemimpin umat manusia, tidak ada yang lebih cepat darinya. Dan pada saat ini, sebuah cibiran datang dari medan perang, pemanasan sudah selesai. Jadi bagaimana jika ini sudah berakhir, bisakah kamu menyusulku? Raja Chang juga mencibir, dan sesosok muncul di belakang Lu Chen, tetapi sosok Lu Chen menghilang. Apa yang kamu katakan? Saat berikutnya, suara Lu Chen terdengar dari belakang Raja Chang. Sial, kenapa kecepatanmu tiba-tiba meningkat? Raja Chang kaget dan terbang dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, dia berada ribuan kaki jauhnya. Setelah pemanasan selesai, saya akan mempercepat. Suara Lu Chen terdengar lagi dari belakang Raja Chang, seolah mengikutinya seperti bayangan. Lu Chen mengikutinya. Masih ada ruang untuk perbaikan, bagaimana mungkin? Raja Chang buru-buru melintas lagi, dan sosoknya berada ribuan kaki jauhnya, tetapi suara Lu Chen masih terdengar dari belakang. Itu berarti kamu tidak memiliki ruang untuk perbaikan, dan itu bukan berarti aku. Ini cepat, jadi bukan berarti aku bisa memenangkan raja ini. Raja Chang telah memutuskan bahwa dia tidak secepat Lu Chen, dan gerakan berkedip dan berjalan adalah kegagalan total. Dia kehilangan kemungkinan untuk menyerang Lu Chen secara diam-diam, jadi dia harus gigit jari dan melawan Lu Chen. Raja Chang sangat kesal. Lu Chen sangat pintar sehingga dia bahkan mempelajari triknya menekan bagian bawah kotak. Jika dia tidak bertarung dengan Lu Chen lagi, Lu Chen pasti akan menggunakan metode penyelubungan untuk melawannya, dan pada gilirannya menggunakan Flash Walk Round. Jika Anda menghadapinya, maka dia akan mendapat masalah besar. Kalau begitu jangan berebut kecepatan, lakukanlah. Begitu Raja Chang menoleh, dia menebas ke belakang dengan pedang di punggung tangannya. Tanpa diduga, dia merasa kesepian, tidak ada orang di belakangnya, atau dia sudah melarikan diri. Depan, Raja Chang terkejut, dan buru-buru berbalik, dan dia melihat Lu Chen muncul di hadapannya, dan dia mengangkat pedangnya untuk membunuhnya. Pedangmu tidak secepat pedang raja ini. Raja Chang meraung, dan bukannya menebas pedang panjang di tangannya, dia mengayunkannya dan menebas pinggang Lu Chen. Bunuh langit. Pada saat yang sama, pisau panjang Lu Chen menebas, dan cahaya keemasan mekar penuh, seperti pisau emas yang menebas ke arah Raja Chang. Ledakan, bentak, pisau panjang dan pedang panjang saling memotong pada saat yang sama, memotong esensi pelindung satu sama lain, dan saling memotong daging satu sama lain. Pisau panjang itu menembus bahu kanan Raja Chang, mencapai kedalaman beberapa inci, tetapi terhalang oleh tulang giok Raja Chang, dan tidak dapat memotong lebih jauh. Dan pedang panjang itu memotong pinggang kiri Lu Chen, dan setelah beberapa inci, pedang itu tidak bisa lagi memotong tubuh emas Lu Chen. Sial, tubuh yang kejam. Lu Chen mengerutkan kening, menahan rasa sakit di perutnya, dan tiba-tiba mencabut pisau panjangnya. Karena masalah alam, kekuatan pedang ketujuh Zantian hanya diberikan sepertiga, dan kekuatan pedang tidak cukup, dan tidak dapat memotong tubuh kuat Chang Wang. Tubuhmu juga mesum, oke. Raja Chang tidak jauh lebih baik, darah mengalir dari luka di bahunya, dan dia dengan enggan mencabut pedang panjangnya. Datang lagi, Lu Chen menarik napas, segera pulih dari kelemahannya, dan mengangkat pisaunya untuk menebas lagi. Bertarung, Raja Chang menarik napas dalam-dalam, rasa sakitnya sedikit membaik, dan dia menusuk dengan pedang. Saat berikutnya, pisau panjang Lu Chen jatuh ke dada Chang Wang. Menciptakan celah besar, darah mengalir secara horizontal,
tetapi dia masih tidak bisa memotong Chang Wang menjadi berkeping-keping. Dan pedang Raja Chang juga menusuk Lu Chen, menembus dada, tetapi tidak bisa meledakkan tubuh Lu Chen. Raja Chang hendak mengambil kesempatan untuk memutar pedangnya, berharap untuk menghancurkan tubuh Lu Chen, tetapi ternyata Lu Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah pedang panjang ditebas, Lu Chen segera menebas dengan backhand-nya, menebas dari bawah ke atas. Jika Raja Chang tidak menyingkir tepat waktu, benda yang memakai celana itu pasti akan kena. Kotor, Raja Chang mengumpat dengan marah, dan buru-buru mencabut pedang panjangnya, menghindarinya kembali dalam sekejap, nyaris menghindari pisau yang akan memotong keturunannya. Apa yang kamu takutkan? Bukannya kamu tidak bisa tumbuh kembali? Lu Chen tertawa, meluruskan pisau panjang itu, mengangkatnya lagi, dan memotongnya lagi. Oke, aku akan berusaha sekuat tenaga hari ini dan bertarung denganmu secara fisik. Raja Chang juga mengangkat pedangnya dan menebas, bukannya menghadapi pisau panjang Lu Chen, dia malah mengayunkan pisau panjang itu dan menebas langsung ke tubuh Lu Chen. Dan tidak masalah bagi Lu Chen, selama dia bisa membunuh Raja Chang, dia juga bisa menahan serangan Raja Chang. Bukankah hanya memperebutkan daging, siapa takut pada siapa? Selama dia tidak meledak dalam satu pukulan, dia tidak akan takut pada siapapun. Selanjutnya, jauh di atas langit, di arena duel, keduanya tidak mengelak atau menghindar. Di bawah ketinggian, semua orang suci dari ras menyaksikan pertempuran tragis di atas, dan mereka semua membuka mulut karena terkejut, dan tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ini, pertarungan tingkat tinggi telah berubah menjadi perkelahian jalanan, dan itu pasti mode peretasan. Ini adalah kondisi tertinggi dalam pertempuran, beranikah kamu mengubahnya? Sama sekali tidak berani, tanpa tubuh fisik yang super tirani, apalagi saling menebang, begitulah ritme dihantam. Raja Chang bisa membawa Raja Binatang Laut tingkat kelima untuk bertarung, tubuh fisiknya cukup kuat, tapi Lu Chen lebih. Petik 2. Itu lebih mesum, bukan? Orang suci dengan tato tulang di distrik itu, tubuh fisiknya sebenarnya super tirani, dan dia dapat menahan pukulan San He Zhen Wang tanpa meledak. Siapa yang sesat jika dia tidak sesat? Artinya Raja Chang bisa menahannya. Jika aku naik, aku khawatir aku akan diretas oleh Lu Chen sejak lama. Semua raja sejati terpana oleh dua orang yang saling meretas, semua orang terkejut, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Tubuh fisik Raja Chang kuat, dan tubuh fisik Lu Chen bahkan lebih kuat. Raja Yuan menyaksikan pertempuran di sana, matanya bersinar karena kegembiraan. Semakin kuat Lu Chen, semakin baik, artinya, semakin tinggi bakatnya, semakin baik baginya di masa depan. Hanya saja Raja Chang terlalu buruk. Jika bawahannya mengambil tindakan, 10 Lu Chen akan meledak. Do Wang berkata dengan nada menghina. Itu berarti wilayahmu jauh lebih tinggi daripada wilayah Lu Chen. Jika dia memiliki wilayahmu, tubuh fisiknya akan lebih kuat. Kata Yuan Wang. Dia telah masuk dalam daftar Raja Yuan, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke ranah bawahannya. Kata Do Wang. Hanya 6 bulan sebelum kompetisi besar di Miao. Tidak mungkin dia mencapai levelmu dalam waktu sesingkat itu. Raja Yuan berpikir sejenak, lalu berkata, alangkah baiknya jika dia bisa memperbaiki tulang gioknya sendiri di hadapan di Miao Dabi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggantikan raja setengah langkah yang sebenarnya. Tulang giok tidak mudah diperbaiki, mungkin dia akan tetap menjadi orang suci dengan tato tulang pada saat kompetisi besar kaisar. Miao, kata Do Wang, jika bakatnya cukup tinggi, 3 bulan kemudian, saat Kaisar Miao mengikuti ujian, dia seharusnya menjadi sage tulang giok. Raja Yuan menggelengkan kepalanya, tetapi dia memiliki pendapat berbeda. Jika dia tidak dapat memperbaiki tulang giok, itu berarti bakatnya tidak setinggi yang diharapkan, dan saya akan kecewa. Bagaimana jika dia begitu berbakat sehingga dia tidak hanya mengolah tulang giok, tapi juga menjadi raja sejati? Do Wang berasumsi demikian. Akan sedikit menakutkan jika dia menjadi raja sejati sebelum ujian di Miao. Mendengar ini, wajah Raja Yuan menjadi muram, ujian di Miao tinggal 3 bulan lagi dari kompetisi besar di Miao. Jika dia memiliki bakat yang tidak normal, mungkin dia setidaknya akan berada di kompetisi besar di Miao. Raja sejati dari Triad, ini hanya hipotesis. Bahkan jika Lu Chen adalah dewa, tidak mungkin baginya untuk berubah dari orang suci bertato tulang menjadi raja sejati dalam waktu 3 bulan. Do Wang berpikir sejenak, dan berkata dengan prihatin, tentu saja,
jika Lu Chen Huo telah menciptakan keajaiban, dan kekuatan tempurnya akan sangat tinggi pada saat itu, dan dia akan menjadi ancaman besar. Pada saat itu, jika Anda ingin menghancurkannya di kompetisi besar di Miao, Raja Yuan, saya khawatir jauh lebih sulit. Petik 2. Jadi, jangan biarkan dia menjadi raja sejati sebelum ujian di Miao. Yuan Wang berkata dengan muram. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Do Wang segera mengerti dan mengangguk cepat. Mari kita saksikan pertarungan antara dia dan Raja Chang dulu. Diperkirakan mereka akan segera menentukan pemenangnya. Raja Yuan terus melihat pertempuran sengit di depan, dan tersenyum lagi. Apa yang disebut duel adil Lu Chen hanya membodohi Raja Chang, bukan penonton yang bermata tajam. Oh, Do Wang tertegun, dan dengan hati-hati melihat sekeliling Lu Chen. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari, tidak heran anak ini pulih begitu cepat. Begitulah adanya, ini sangat tidak adil, Raja Chang telah ditipu olehnya. Pada saat pedang Raja tertinggi, duel ini sudah adil. Kemampuan pemulihan Lu Chen memang tidak normal. Dia telah menderita begitu banyak pedang dari Raja Chang, tidak peduli seberapa parah luka pedangnya, semuanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, hampir mengabaikan kerusakannya. Tetapi Raja Chang sangat menderita, dia ditebas berkali-kali oleh Lu Chen, tubuhnya dipenuhi luka pisau, dagingnya berlumuran darah, dan tubuh tiraninya hampir hancur, hanya kemauannya yang tersisa untuk mendukungnya, jika tidak, dia akan melakukannya, tidak bisa bertahan. Kamu bukan dewa, mustahil memiliki kemampuan pemulihan secepat itu. Raja Chang menebas Lu Chen dengan pedangnya, sambil meraung dengan enggan. Melihat luka pedang Lu Chen terus sembuh sementara lukanya terus memburuk, dia tahu bahwa pertempuran yang menentukan ini telah kalah. Namun, dia dan Lu Chen sudah bertarung sengit. Dia berada dalam jangkauan kendali pisau panjang Lu Chen, dan tidak mudah untuk menariknya secara tiba-tiba. Selain itu, Raja Qi yang menjadi wasit sepertinya membantu Lu Chen, terus mengawasinya sepanjang waktu. Jika dia ingin pergi, Raja Qi mungkin akan menghentikannya. Raja Qi adalah raja yang sangat sejati, begitu dia bergerak, mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia tidak punya jalan kembali, dan harus berjuang sampai dia jatuh. Alasan mengapa dia tidak berdamai adalah karena frekuensi pedangnya jauh lebih cepat daripada frekuensi pedangnya Lu Chen. Dia menebas Lu Chen 2 kali, dan Lu Chen menebasnya sekali. Lu Chen menderita luka 2 kali lebih banyak darinya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, Lu Chen harus jatuh terlebih dahulu. Tapi kemampuan pemulihan Lu Chen berkali-kali lipat dari miliknya. Cedera baru-baru saja datang, dan luka lama telah sembuh. Saya dilahirkan. Lu Chen tertawa, dan menebas paha Raja Chang, hampir memotong kakinya. Rumput, Raja Chang membalas dengan kesakitan, dan menikam Lu Chen dengan pedang, membuatnya patah hati. Jika kamu mengucapkan kata-kata kotor, kamu harus dipotong. Saat berikutnya, balas dendam Lu Chen datang, dan dia menebas kepala kiri Raja Chang dengan pisau, mematahkan sebagian tengkorak di tempat. Ah! Raja Chang menjerit, dan rasa sakit yang hebat di kepalanya membuatnya menundukkan kepalanya. Saat dia menundukkan kepalanya, dia menemukan ada 2 wanita berdiri di udara di bawahnya, melepaskan sesuatu ke arah Lu Chen di atas. Kedua wanita itu berasal dari pihak Lu Chen, dan salah satunya adalah Ling Wang. Mereka, pada saat itu, pikiran Raja Chang bergetar, dan dia sadar, sialan, mereka mengirimimu energi, dan salah satu dari mereka, yang pasti akan menyembuhkan, mengirimimu aliran energi yang stabil, vitalitas. Pantas saja lukamu akan sembuh. Begitu cepat. Tidak, di mana itu? Mungkin itu ilusimu. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia menebas Raja Chang dengan pisaunya. Pantas saja kamu berani menebas dan bertarung dengan raja ini. Seseorang sedang membantumu. Chang Wang tampak marah, dan sambil menyerang balik dengan pedang, dia berteriak, ini tidak adil, duel ini adalah sebuah lubang, kalian ingin menjebakku sampai mati. Saat kamu mengambil pedang raja tertinggi, duel ini sudah adil. Lu Chen terus menebas, dan melanjutkan, kamu sudah menjadi orang tua, bukankah kamu berpikir begitu naif sehingga aku akan meminjamkanmu pedang tanpa syarat? Rumput, ternyata kamu meminta Raja Qi untuk meminjamkanku pedang, itu juga jebakan. Raja Chang memanggil lagi, dari awal sampai akhir, kamu adalah orang pertama yang menggali lubang tersebut, dan orang yang menggali lubang tersebut tidak menggalinya dengan baik, dan orang-orang dapat melihatnya sekilas. Lu Chen menebas Raja Chang lagi, dan berkata,
saat kamu memimpin dalam melancarkan duel melawanku, kamu telah mengubur dirimu sendiri, dan kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Berhentilah bicara omong kosong, karena kamu akan mati, ayo mati bersama. Raja Chang tahu bahwa sulit untuk melarikan diri, dia telah ditusuk berkali-kali, vitalitasnya terkuras semakin cepat, tubuhnya tidak dapat bertahan lama, jadi dia memutuskan untuk membanting jantungnya, membuka pintu lebar-lebar, dan menggunakan alat biasa, teknik bertarung untuk menusuk tenggorokan Lu Chen. Posisi tenggorokan adalah titik terlemah seorang pejuang, dan juga merupakan titik fatal. Selama ditusuk ke tenggorokan dan dipelintir lagi, bahkan Raja Super sejati pun tidak dapat menahannya, tenggorokannya akan meledak, kepala akan terpisah, dan tubuh akan hancur total. Namun, tenggorokan juga merupakan tempat yang paling dijaga ketat oleh para pejuang, dan sangat sulit untuk diserang. Jika ingin menusuk tenggorokan, kamu harus membuka pintu lebar-lebar, menggunakan tubuhmu sebagai iming-iming untuk memancing lawan agar bergerak, dan menusuk dengan pedang dari kelemahan yang telah dipaparkan lawan. Tentu saja, harga seperti itu sangat tinggi, dan pihak lain juga akan menyerang titik vitalnya, yang pada dasarnya merupakan akhir dari keduanya. Tapi dia tidak punya cara untuk mundur, dan dia tidak ingin memanfaatkan Lu Chen ketika dia berada dalam situasi fana. Bunuh langit, pintu Raja Chang terbuka lebar, jadi Lu Chen tentu saja melewatkan kesempatan itu. Dengan mengayunkan pisau panjangnya, dia menebas tepat di bagian atas dahi Raja Chang. Itu juga merupakan bagian paling rentan dari tubuh manusia, dan juga merupakan titik akupuntur Bai Hui pada tubuh manusia. Namun Raja Chang bertekad untuk mati, dan menyerang dengan putus asa. Pedang Raja yang panjang menusuk, mengenai tenggorokan Lu Chen, dan menembusnya. Pada saat yang sama, pisau panjang Lu Chen telah ditebas, mengenai titik akupuntur Bai Hui di atas kepalanya, dan menusuk ke dalamnya. Ayo naik ke surga dan kembali ke tahta kita bersama. Pada saat itu, Raja Chang meraung, memutar tangan yang memegang pedang, dan memutar pedang. Tanpa diduga, pedang itu tidak bergerak dengan tangan, dan pedang itu tidak bergerak pada saat itu. Sebab, pada suatu saat, sebuah tangan besar menggenggam bilah pedang tersebut. Tangan besar itu ditusuk dengan darah oleh bilahnya dan menolak untuk dilepaskan setelah memotong sumsum tulangnya, nyaris tidak mencegah bilahnya berputar. Kamu, Raja Chang terkejut, dan baru sekarang dia melihat dengan jelas bahwa Lu Chen tidak memegang pedang dengan kedua tangannya, tetapi melepaskan tangan kirinya untuk mengambil pedang panjang itu, dan hanya tangan kanannya yang memegang pedang itu, memotong. Pegang pisau dengan satu tangan, kekuatan pisaunya akan melemah, yang tidak baik untuk bertarung. Namun lain halnya jika bilahnya menebas pada titik fatal pada tubuh manusia. Kekuatan pedangnya masih cukup untuk menghancurkan seluruh tubuh. Ledakan, pada saat berikutnya, kekuatan pedang memotong esensi sejati pelindung tubuh Raja Bengcang, memotong titik akupuntur Bai Hui, memotong bagian atas kepala, memotong kepala, mulai dari kepala, dan memotong sampai akhir. Pada saat itu, pedang Lu Chen menebas, membelah Raja Chang menjadi dua, seperti memotong kayu. Wow, akhirnya diputuskan. Kakak senior Lu Chen, Niucha, kamu memotong Raja Chang dengan satu pisau. Saya masih khawatir Raja Chang akan mati bersama. Saya pikir kakak senior Lu Chen tidak dapat menyelesaikannya, tetapi kakak senior Lu Chen terlalu kuat. Tubuh daging kakak senior Lu Chen bagus, dan pengalaman bertempurnya juga bagus. Dia benar-benar meramalkan langkah yang harus dibunuh Raja Chang, dan membunuh Raja Chang tanpa kesulitan apapun. Orang bijak bertato tulang memenggal kepala Raja sejati Sanhe, dan rekornya sangat menakutkan, jauh lebih baik daripada Raja Yuan yang asli. Saudara Lu Chen adalah teladan bagi generasi saya. Kakak senior Lu Chen adalah idolaku. Saudara Lu Chen adalah pahlawan generasi saya. Saudara Lu Chen adalah suamiku. Apakah pelacur itu berbicara omong kosong? Cepat cari tahu, perkosa dulu lalu bunuh, lalu perkosa lalu bunuh. Ketahuilah, itu pelacur. Petik 2 petik 2. Di bawah langit, ada kegembiraan, dan banyak orang suci bersorak untuk Lu Chen. Di atas langit, Raja sejati terdiam beberapa saat, tetapi memandang Lu Chen seperti monster. Raja ini menolak untuk menerima. Roh primordial melarikan diri, berteriak dan melarikan diri dari tempat kejadian. Duel hidup dan mati, pemenangnya hidup, yang kalah mati, dan jika kamu menolak untuk patuh, kamu akan mati. Memegang pisau panjang di satu tangan yang besar, dia mengayunkannya dengan kuat ke langit. Aliran energi pedang emas melonjak,
terseret melintasi langit dengan pola berputar yang tak terhitung jumlahnya, melonjak ke atas, dan mengunci roh primordial. Tidak, roh primordial ketakutan dan mengeluarkan raungan putus asa. Bentak, pisau cahaya keemasan menebas, dan roh primordial langsung hancur dan terbawa angin. Gemuruh, di atas langit, terdengar suara teredam. Xiaoguang muncul di langit, 3 warna merah, kuning dan biru, cahayanya menyilaukan, tapi perlahan meredup. Raja sejati 3 dalam 1 jatuh. Lu Chen perkasa. Saat berikutnya, banyak orang suci berteriak serempak, dan tepuk tangan seperti guntur, mengguncang langit. Bakat Raja Chang memang bagus, tapi sayang. Raja Qi memandangi cahaya di langit dan menghela nafas. Semua raja sejati juga melihat cahaya kemerahan di langit, dan mendengar desahan Raja Qi, mau tak mau. Mereka terlihat kecewa, hanya Yuan Wang yang tidak melihat ke arah Xiaoguang, tetapi menundukkan kepalanya dalam diam, mengerutkan kening, wajahnya begitu muram hingga air merembes keluar, seolah-olah seseorang berhutang uang padanya dan tidak membayarnya kembali. Pada saat ini, Lu Chen memegang tubuh pedang dengan 1 tangan, dan perlahan-lahan mencabut pedang raja tertinggi yang tersangkut di tenggorokannya. Mencabut pedangnya, dia melemparkannya ke Raja Qi. Pedang ini telah diberikan dan menjadi milik Raja Qi, jadi Lu Chen tentu saja tidak akan menyimpannya. Raja Chang sudah meninggal, dan keluhanmu sudah berakhir. Raja Qi menyingkirkan pedang raja tingkat atas, dan berkata kepada Lu Chen, Raja Chang akan jatuh, wilayah yang dinamai Raja Chang akan berpindah tangan, apakah ada raja nyata lainnya di daerah ini? Tidak ada yang tersisa. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, hanya ada 2 raja sejati di daerah ini. Raja sejati yang lama dipenggal olehmu, dan raja sejati yang baru dipenggal oleh bawahanmu. Dengan kata lain, semua raja sejati dibunuh olehmu. Raja Qi menatap Lu Chen dengan marah, dan berkata, namun, daerah ini adalah bagian paling selatan dari benua tengah, terhubung ke laut terlarang, dan cukup terancam oleh binatang laut, jadi tidak mungkin sehari tanpa raja yang sebenarnya untuk melakukannya, duduklah di kota. Raja Chang jatuh, pasti ada orang kuat di atasnya, jika tidak daerah ini akan tidak stabil. Ada raja sejati baru di wilayah raja ini, yang jujur dan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Ada raja sejati 2 dalam 1 di bawah rajaku, yang dapat diandalkan dan baik hati. Raja ini memiliki raja sejati 3 dalam 1 yang cukup berbakat dan pekerja keras. Raja ini memiliki saudara laki-laki yang merupakan Raja Sihe yang sebenarnya. Dia sudah lama menjadi raja yang sebenarnya, tetapi dia belum bisa melamar wilayah tersebut. Mengapa tidak biarkan dia duduk di daerah ini? Mendengar ini, mata semua raja sejati berbinar, dan mereka merekomendasikan calon 1 demi 1. Rekomendasi dari semua raja yang sebenarnya bagus, tapi raja ini telah memilih seseorang. Kata Raja Qi, Wei Hao, semua raja sejati bertanya dengan mendesak. Dia, Raja Qi menunjuk seorang pemuda tampan di sampingnya. Lu Chen, semua raja sejati terkejut. Benar, meskipun Lu Chen bukanlah raja yang sebenarnya, semua orang telah melihat kekuatan bertarungnya. Seseorang yang bisa bersaing dengan Raja Chang yang perkasa pasti memenuhi syarat untuk duduk di suatu area. Raja Qi berhenti sejenak, lalu berkata, Raja ini telah memutuskan untuk membuat pengecualian dan membiarkan Lu Chen mengambil alih wilayah ini untuk sementara, dan membiarkan Lu Chen duduk tegak setelah kota Zhongzhou mengonfirmasinya. Pada saat itu, semua raja sejati tercengang. Wilayah yang ditetapkan oleh Zhongzhou selalu diberikan hanya kepada raja yang sebenarnya, dan tidak pernah diberikan kepada siapapun di bawah raja yang sebenarnya. Raja Qi ingin menjadi presiden, jelas membantu Lu Chen. Namun, meskipun Lu Chen bukanlah raja sejati, bakatnya sungguh menakutkan. Kekuatan tempurnya termasuk tingkat raja sejati tingkat menengah, dan dia sangat kuat. Jika dibagi menurut kekuatan tempur, itu lebih dari cukup bagi Lu Chen untuk menempati satu area. Dan Lu Chen mendapat dukungan dari Raja Qi, bahkan jika dia bukan raja sejati, dia pada dasarnya dapat mengamankan posisi ini. Selamat, Raja Lu. Setelah beberapa saat, semua raja sejati sadar dan memberi selamat kepada Lu Chen satu demi satu. Jangan panggil aku raja yang sebenarnya, aku sebenarnya bukan raja yang sebenarnya. Lu Chen dengan cepat melambaikan tangannya. Dengan bakat dan potensi tinggimu, hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi raja sejati. Bahkan lebih cepat dari yang kamu kira, jadi tidak apa-apa bagi kami untuk menghubungimu terlebih dahulu.
Selama semua pejuang yang memiliki wilayah adalah raja sejati, tidak masalah apakah Anda raja sejati atau bukan, begitulah Anda menyebut mereka. Kamu tidak perlu rendah hati, Raja Lu. Kamu bukanlah raja yang sebenarnya, tetapi kamu lebih kuat dari raja yang sebenarnya. Saat kamu menjadi raja sejati, kekuatan bertarungmu akan sangat menakutkan. Mungkin Raja Liu He yang sebenarnya tidak akan sebaik kamu. Semua raja sejati berkata satu demi satu. Lu Chen sangat gembira, dan hendak mengatakan sesuatu yang tidak sopan, tetapi seseorang tiba-tiba angkat bicara. Hanya raja sejati yang memenuhi syarat untuk memberikan wilayah. Ini adalah tradisi umat manusia kita, dan tidak ada pengecualian. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, dia tidak memenuhi syarat untuk diberikan wilayah sampai dia menjadi raja sejati. Pada awalnya, ketika raja ini berada di alam suci, dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya, tetapi dia juga tidak memenuhi syarat untuk disebutkan namanya, dan dia, Lu Chen, tidak terkecuali. Daerah ini harus diperintah oleh raja sejati. Ini disebut kebenaran dan ketaatan. Jika tidak, raja sejati lainnya tidak akan menerimanya, dan dampaknya akan besar. Raja Yuan angkat bicara, memveto keputusan Raja Qi dan menolak Lu Chen untuk duduk di area ini. Sebenarnya Lu Chen telah berlatih di bidang ini, jadi dia adalah kandidat terbaik. Apakah Raja Yuan memiliki kandidat yang lebih baik? Raja Qi mengerutkan kening, menanyakan pertanyaan ini. Ya, raja ini merekomendasikan raja petarung yang lebih kuat, kata Yuan Wang. Do Wang tertegun sejenak, benar-benar linglung, tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Wang ingin dia duduk di suatu area. Dia telah memasuki eselon atas umat manusia, dan dia juga mengikuti Raja Yuan ke pagoda Changyuan, inti kota Zhongshu. Namun, Do Wang adalah raja sejati tingkat tinggi dan tulang punggung kota Zhongshu. Raja sejati membutuhkannya di medan perang. Bukankah sia-sia jika dia menduduki suatu wilayah? Raja Qi berkata dengan cepat. Dia hanya mengurusnya sementara selama beberapa bulan. Dia bisa kembali ketika kota Zhongshu memutuskan calonnya. Kata Yuan Wang, karena ini adalah keputusan Yuan Wang, ayo kita lakukan. Raja Qi sangat tidak berdaya. Meskipun dia ingin membantu Lu Chen naik tahta, dia tidak punya pilihan selain menghalangi Raja Yuan. Walaupun pangkatnya sama dengan Raja Yuan, namun kekuatan tempurnya tidak sebaik Raja Yuan, dan statusnya tidak sebaik Raja Yuan. Jika dia satu tingkat lebih rendah dari Raja Yuan, gelombang binatang buas telah surut, perang telah berakhir, semua orang dapat kembali. Yuan Wang melambaikan tangannya dan mengumumkan secara resmi. Aku akan pergi. Semua raja yang sebenarnya menundukkan tangan mereka kepada Raja Yuan satu demi satu, lalu segera pergi. Xiao Ying berpikir untuk melanjutkan kerjasama dengan Ling Su, tapi bukannya segera pergi, dia terbang ke bawah mencari Linghua untuk membicarakan berbagai hal. Lu Chen juga meninggalkan ketinggian dan menuju ke bawah, tetapi Raja Qi tiba-tiba mengikutinya. Raja Qi, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Lu Chen menghentikan sosoknya, berhenti turun, dan menoleh untuk bertanya. Malu, aku gagal membantumu mencapai posisi Raja sejati. Raja Qi memandang Lu Chen dan berkata dengan malu. Itu tidak benar, untuk menjadi Raja sejati, saya harus bekerja keras sendiri. Bukannya kamu bisa membantuku menjadi Raja sejati. Lu Chen terkekeh dan berkata tidak setuju.